Mana pantauan Anda sejauh ini, siapakah yang lebih unggul antara Hillary dan juga Donald Trump? Ya, kita masih menunggu hasil Pilpres di sejumlah negara bagian. Terakhir akan menutup TPS adalah negara bagian California pada pukul 11 waktu setempat, 11 malam, bertepatan dengan 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi tentunya beberapa negara bagian sebelum California di zona-zona waktu lain di Amerika Serikat sudah diketahui hasilnya. Untuk sementara ini, beberapa negara bagian sudah bisa diproyeksikan hasilnya, terutama bila selisih suara antara Hillary Clinton dan Donald Trump cukup signifikan sehingga bisa mulai di-call atau diproyeksikan seluruh suara elektoral di negara bagian tersebut dikantongi oleh kandidat pemenang. Sementara ini perimbangan perolehan suara elektoral masih menguntungkan Donald Trump dengan 148 suara elektoral yang terakhir didapatkannya dari negara bagian Louisiana dengan 8 suara elektoral. Sekarang ini banyak negara bagian selisih suara antara keduanya masih cukup tipis sehingga sangat diperhatikan oleh tim kampanye masing-masing, diantaranya negara bagian Florida yang menyumbang 29 suara elektoral. Negara bagian ini memberi kemenangan kepada Barack Obama tahun 2008 dan 2012 sehingga menjadi negara bagian penentu, dan tentunya Anda ingat Pilpres yang hasilnya sempat disengketakan tahun 2000 juga bergantung pada hasil Pilpres di Florida. Menariknya banyak warga di Florida ini telah memberikan suara mereka awal sebelum berlangsungnya Pilpres 8 November dengan early voting. Early voting ini melonjak di antara banyak pendukung Partai Demokrat dan juga menariknya warga keturunan Amerika Latin yang banyak diantaranya antipati terhadap Donald Trump karena Trump dalam kampanyenya selalu mengeluarkan wacana yang dianggap menyudutkan warga Amerika Latin. Tetapi apakah ini cukup untuk menggoyahkan Florida ke kubu Donald Trump? Ini yang masih ditunggu oleh kedua kandidat presiden yang sekarang sedang berada di New York untuk menantikan hasil Pilpres. Dan pertama kami akan ke Virginia Gunawan yang sedang menanti di Javits Center bersama dengan tim sukses Hillary Clinton, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Virginia. Ya, Nova dan pemirsa, bicara tentang kaum minoritas. Tadi saya sempat keluar dan menyaksikan langsung semacam nonton bareng yang dilakukan oleh kubu kampanye Hillary Clinton, dan sangat bervariasi sekali para pendukung Clinton ini, mulai dari warga negara Amerika keturunan Hispanik, warga Amerika berkulit hitam, warga keturunan Asia, semua berkumpul menjadi satu dan rela untuk menunggu selama 40 menit melalui pemeriksaan untuk bisa masuk ke dalam acara nonton bareng yang diadakan di luar Javits Center. Sementara di dalam Javits Center, tempat di mana Clinton akan melakukan pidatonya nanti, pendukungnya selalu bersorak-sorai ketika Clinton kembali dinyatakan sebagai pemenang. Dan dukungan ini tidak hanya datang dari mereka yang memilih Clinton atau menjadi relawan selama kampanye Clinton, tapi juga dari wali kota New York yang memang merupakan Bill de Blasio, yang memang merupakan wali kota yang berlatar belakang Partai Demokrat dan yang sudah selalu mendukung kampanye Hillary Clinton, tapi juga datang dari mereka yang menjadi alasan Clinton selama ini diperiksa. John Podesta dan Debbie Wasserman Schlush juga datang hadir dalam malam pemilu ini di sini. Namun tidak ada kesan yang seperti menunjukkan bahwa adanya kepahitan antara mereka, dan mereka memberikan dukungan kepada Clinton, dan media massa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mempertanyakan bagaimana tanggapan mereka tentang hasil pemilu malam ini. Dan ini menjadi sebuah aura yang menunjukkan bahwa ada kepositifan dalam optimisme dalam kampanye Clinton. Dan kurang dari 1,5 kilometer di kota New York juga ada markas kemenangan dari Donald Trump yang akan dilaporkan langsung oleh rekan saya Rifan Dwi Astono.
Ya, saat ini saya masih berada di depan dari gedung Hotel Hilton Midtown yang ada di kota New York. Dan di belakang saya masih dipadati juga oleh para pendukung Trump yang sejak sore tadi sudah datang. Dan tidak kalah seperti yang tadi dikatakan Virginia yang ada di Jacob Javits Convention Center, di luar gedung Jacob Javits tadi, juga masih banyak warga yang datang untuk mendukung Hillary Clinton dari berbagai latar belakang. Di sini juga demikian. Jadi ada berbagai pendukung dengan berbagai latar belakang. Ada yang membawa kita sebutnya seperti papan yang bertuliskan Women for Trump atau perempuan untuk Trump. Kemudian ada Black for Trump atau warga kulit hitam untuk Trump. Ada juga Latino for Trump atau warga Latin untuk Trump. Dan yang belum saya lihat dari tadi adalah Muslim for Trump sebetulnya. Dan tadi ketika warga dengan berbagai latar belakang ini menanyakan kenapa Anda memilih Trump, padahal Trump sendiri selama ini selalu mengkampanyekan hal-hal yang bersifat negatif atau berkaitan negatif terhadap warga imigran, mereka justru menjawab Trump bukan bermaksud melakukan hal itu, namun dia hanya ingin membuat Amerika lebih baik lagi. Dan tadi ada satu kejadian yang cukup unik karena beberapa kali di sini di belakang saya sendiri lalu lintas berlalu lalang seperti biasanya, dan ada beberapa pengguna kendaraan yang kemudian membuka kaca jendela mereka. Ada beberapa yang ternyata bukan pendukung Trump yang kemudian meneriaki para pendukung Trump yang sedang berorasi dan juga meneriakkan dukungan mereka. Termasuk juga ada beberapa yang tadi menurunkan ternyata di dalamnya adalah beberapa wanita muslim demikian yang kemudian juga turut disoroti oleh para pendukung Trump. Namun ini kita lihat seperti apa fluktuasinya ke depan, apakah nantinya Trump akan bisa berhasil menjadi presiden Amerika Serikat, karena sejauh ini memang masih kita tunggu TPS-TPS lainnya yang ada di sisi pesisir barat Amerika akan segera tutup agar kita tahu seperti apa hasil akhir dari Electoral College yang didapatkan oleh baik capres dari Demokrat yaitu Hillary Clinton maupun dari kubu Republik Donald Trump. Dan untuk sementara kita kembalikan dulu ke Washington DC bersama Nova Purwadi. 44 suara elektoral memisahkan Donald Trump yang sedang unggul perolehan suaranya dengan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Banyak di antara proporsi ini disumbang oleh negara bagian Texas dengan 38 suara elektoralnya, dan memang Texas ini adalah kantong Partai Demokrat. Tetapi andalan Hillary Clinton perlu diingat adalah negara bagian California dengan 55 suara elektoral yang negara bagian tersebut adalah kantong Partai Demokrat. Sehingga kita lihat apa saja negara bagian mana saja yang bisa dimenangkan oleh masing-masing kubu sehingga memuluskan jalan ke 270 suara elektoral. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC dan juga New York. Kita kembali ke Jakarta, ke studio iNews. Ya, terima kasih tim VOA, Nova, Rifan dan juga Virginia dari Amerika Serikat atas laporannya bagaimana ternyata prediksi suara di sana, yaitu antara Donald Trump dan juga Hillary, di mana ternyata Donald Trump memang masih berada di posisi pertama, yaitu kisaran 148 suara.